Kayak kemarin ada tes P3K, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa, Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih, Pak. Bagaimana seorang nasib guru yang gajinya 300 ribu? Bahkan kadang-kadang dirapel 3 bulan sekali. Oleh karena itu saya sepakat bahwa dibentuknya Badan Guru Nasional ini menjadi penting. Ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Terpuruknya gaji guru honorer menjadi isu utama yang menggema ketika pemerintah berencana mengangkat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan meng-ASN-kan 32.000 pegawai SPPG seolah menomorduakan guru honorer yang berjibaku mendidik anak bangsa. Bagaimana tidak, gaji supir pengantar makan bergizi gratis itu saja dapat mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per bulan, alias 10 kali lipat dibanding gaji guru honorer di daerah yang hanya 300.000 rupiah per bulan. Kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya honorer di daerah terpencil, masih banyak yang memprihatinkan. Sebagian besar guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum setempat. Gaji guru honorer paling tinggi ada di Jakarta, sementara daerah Blora, Pati, dan daerah pelosok termasuk yang paling rendah. Eksistensi guru honorer dengan gaji rendah menandakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Indonesia. Minimnya kesejahteraan membuat banyak guru honorer harus bertahan hidup dengan bekerja sampingan. Mengangkat guru honorer menjadi ASN menjadi solusi yang paling tepat untuk menjamin kepastian status guru serta kesejahteraannya. Namun nyatanya, beberapa daerah justru merumahkan guru honorer. Seperti di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, Kudus, dan Kepri. Pasalnya tidak semua guru honorer terdata dalam data pokok pendidik atau Dapodik. Kayak kemarin ada tes P3K, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa, Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih, Pak. Harapan saya dan teman-teman seperti Dendik dan guru yang lain bisa ikut P3K penuh waktu, paling itu sih, Pak. Soalnya saya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry. Setelah menerima keluhan dari Persatuan Guru, anggota Badan Legislasi DPR RI, Seli Andriani Gantina, mendorong pemerintah menyesuaikan status dan formasi guru ASN sesuai kebutuhan. Tadi juga disampaikan ada di daerah Dompu, NTT, yang salah satu guru dengan kemampuan APBD daerahnya hanya sanggup membiayai sekitar Rp170.000 per bulan. Nah, kalau dengan seperti itu saja, bagaimana dengan penghidupan yang layak terhadap para guru? Di dalam Undang-Undang ASN sendiri juga sudah menyatakan, kemudian dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyatakan bahwa seharusnya tunjangan guru itu 1 kali operasional, artinya memang harus sesuai dengan standar UMK. Menurut Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, 74% guru honorer dan kontrak memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Selain itu, ada sekitar 20,5% atau sekitar 700.000 guru honorer dan kontrak memperoleh Rp500.000 per bulan. Ketergantungan pada biaya operasional sekolah atau BOS menjadi penyebab besaran gaji guru honorer berbeda-beda tiap daerah. Besaran gaji berasal dari 20% dana BOS yang diterima sekolah. Terlebih, dana makan bergizi gratis memakan Rp223 triliun dari anggaran pendidikan. Untuk melindungi kesejahteraan dan hak guru, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mendukung pembentukan Badan Guru Nasional. Pembentukan lembaga ini penting untuk menentukan arah masa depan pendidikan nasional. Bagaimana seorang nasib guru yang gajinya 300 ribu? Bahkan kadang-kadang dirapel 3 bulan sekali. Oleh karena itu saya sepakat bahwa dibentuknya Badan Guru Nasional ini menjadi penting. Karena Badan Guru Nasional ini akan menentukan nasib pendidikan anak bangsa ini ke depan. Mau dibawa kemana?
Mensejahterakan guru honorer merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ibarat kata, bagaimana seorang yang lapar dapat maksimal dalam mengajar. Oleh karenanya, memenuhi kebutuhan hidup guru serta melindunginya dari tindakan pidana merupakan mandatori, alias wajib dilakukan jika pemerintah masih berambisi menjadikan Indonesia emas pada 2045.